Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu sehat? Suami aman? Atau masih dalam pencarian? Masih nyari? Banyak loh bu. Tapi jadi yang ketiga. Bapak-bapak sehat semua pak? Alhamdulillah. Yang lagi liburan kemudian ikut pengajian, coba saya pengen tahu. Yang pas liburan ke banyak juga ya. Yang dari Bandung ini pada Bandung. Lagi liburan. Malioboro bagus kayaknya. Salah tempat liburan kayaknya. Jazakillah khair. Mudah-mudahan semuanya oleh Allah diberikan berkah, rahmat dan pertolongannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jemaah pengajian akhir tahun Masjid Gede Kauman Yogyakarta, yang semoga kita bersama senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah. Amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Karena di tengah-tengah hiruk pikuk manusia yang dengan aktivitas yang bermacam-macam. Ada yang pengen bakar jagung, ada yang pengen bakar-bakar ikan, ada yang pengen bakar suami. Ada. Beritanya udah masuk kan? Yang diborgol di tangga rumah, kemudian disiram bensin, kemudian dibakar. Ada kan? Istri bakar suami, suami bakar istri, enggak ada. Inilah baiknya suami itu kan, Masya Allah. Karena suami itu sak marah-marahnya masih pakai akal. Istri kalau lagi marah, Masya Allah. Tapi laki-laki ini bahasa Jawa ya, yang dari Bandung dan Kalimantan Barat segala macam, mohon maaf. Anda buka Google Translate aja. Tiang jaler nih, Bu. Lek disentak bojone goblok ndadak. Langsung, aku sopo? Loh, sampean sopo? Aku ndek endi? Itu loh, Bu. Jangan Bu, kesian Bu, kurus-kurus. Lihat tuh, ya Allah. Lihat Bu badannya, Bu. Ya Allah, kering, kecil, kurus. Ibu-ibu, Masya Allah ya. Nah, maka alhamdulillah, kita terus berterima kasih kepada Allah, kita terus bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dari semua aktivitas yang bisa kita lakukan di malam hari ini. Mau kumpul keluarga, mau rekreasi keluarga, mau acara pesta makan-makan bersama keluarga, atau yang mau merayakan malam tahun baru nunggu jam 00.00, bahkan hitung mundur 10, 9, 8, dari semua aktivitas yang Anda bisa lakukan, ternyata alhamdulillah Allah memilih kita untuk berada di rumahnya. Ini teman saya dari Bojonegoro ini, depan sini. Ini lebih jauh lagi Bojonegoro ini. Insyaallah. Ya, mana hadiahnya Haji tadi? Hadiahnya apa Haji? Hadiahnya nggak tahu ini dari Pak Asman. Mau ngasih hadiah apa Pak Asman ini?
Nanti saya kasih hadiah haji tanpa antri 2026. Nanti. Tahun depan berarti ya. Syaratnya satu, bayar sendiri. Wait, gak ada syarat lain. Itu tok. Bayar sendiri, berangkat sama saya insya Allah. Ada yang mau angkat tangan? Ini iklan travel ini. Nah sudah, maka Allah memilih kita untuk berada di rumahnya. Allah memilih kita untuk mendengarkan tausiah. Allah memilih kita untuk bisa menghabiskan waktu, dalam tanda kutip, untuk sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah. Karena ini kan refleksi akhir tahun ya. Kalau kita buka surah Al-Asr, itu maka kita akan mendapatkan ucapan yang luar biasa dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ketika menafsirkan wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan kalimat wal asr, beliau mengatakan al-umru ra'su malil insan. Umur itu adalah modal terbesarnya manusia. Itu kata Ibnu Katsir. Al-umur ra'su malil insan. Jadi umur kita ini jamaah, ini modal terbesar untuk kita bisa meraih pahala dari Allah. Orang kalau umurnya masih ada, masih sehat, ataupun sakit, bahkan sakitnya sampai menjadikan dia tidak mampu bergerak, selama akalnya masih waras, dia masih bisa mendapatkan pahala, sabar, husnudzon, ikhtiar untuk sembuh. Dia bisa berzikir dengan, kalau lisannya tidak mampu, dia berzikir dengan hatinya. Tapi kalau usia itu sudah terputus, maka tidak ada lagi kesempatan. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, ketika seorang manusia itu meninggal dunia, فَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. Ketika kematian itu datang kepada salah seorang di antara mereka, jadi siapapun ini, maka mereka akan mengucapkan yang saat mereka mati itu, mereka mengucapkan apa? Rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan aku. Apa yang mereka inginkan? La'alli a'malu salihan fima taraktu. Boleh jadi ya Allah, apabila engkau berkenan mengembalikan diriku ke dunia, maka aku akan melakukan amal soleh yang sebelumnya tidak pernah aku lakukan. Apa jawaban Allah? Kalla, tidak mungkin. Tidak mungkinnya dua. Yang pertama, tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Yang nomor dua, kalaupun kembali ke dunia, mereka akan mengulang amal buruknya itu, dan itu hanya omong kosong yang mereka ucapkan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma omon-omon saja, kata Pak Prabowo. Kata itu hanya omon-omon saja menurut Allah Subhanahu. Tapi tidak apa di sini ya. Aman Ustaz, aman. Saya biasa kalau ditahan-tahan malah keluar, kalau enggak tuh Pak. Di sini los Ustaz, los. Nanti pelan-pelan, nanti ada gilirannya Bahlil, ada nanti pelan-pelan, satu persatu ya. Satu. Masya Allah. Jangan buru-buru. Ini katanya sampai pukul 00.00 ini. Nanti kita hitung mundur ya. Nah sudah, maka Allah mengucapkan, kalla, tidak mungkin. Yang pertama, tidak mungkin orang yang wafat itu kembali ke dunia. Yang kedua, kalaupun mereka kembali, tidak mungkin mereka jadi orang baik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma omong kosong yang mereka ucapkan saja. Nah maka dengan itu, ketika kita memahami bahwasannya umur ini merupakan modal terbesarnya manusia, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Saya senantiasa ngomong sama teman-teman, sama saya sendiri, kalau mau keluar rumah, agar tidak menyesal kalau kita kembali dalam keadaan tidak bernyawa. Bisa apa enggak? Pontianak bahaya nih. Ini kalau balik ke sana,
Pesawat apa? Masya Allah, cuaca lagi tidak baik-baik saja. Luar biasa. Itu teman saya kemarin Jakarta Malang, itu dari Malang bonus Bali. Jadi mau mendarat di Bandara Abdurrahman Saleh, ya muter-muter sampai ke Masya Allah Pak. Apa enggak ditunda aja pulangnya? Nah sudah, maka ketika sudah meninggal dunia, saat-saat seperti ini, itulah yang kita impikan. Nah maka dengan itu, suatu hari, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Hasan Basri, itu jalan sama murid-muridnya, kemudian ketemu kuburan. Maka Imam Hasan Basri mengatakan kepada muridnya, Kifu, berhenti dulu, berhenti. Terus Imam Hasan Basri tanya, apakah jenazah yang telah masuk ke alam kubur ini mereka bisa keluar lagi? Muridnya kompak menjawab, ma yakhrujun. Tidak bisa keluar. Imam Hasan Basri tanya pertanyaan kedua, kalau mereka keluar, apa sekiranya yang mereka lakukan? Sekali lagi Bu, sekali lagi, saya tak gini. Ayo biar pas. Ayo, mumpung bisa loh, ayo, bismillah. Ayo Bu. Oh nanti ya habis pengajian. Mata saya ini tidak tahu kenapa ya. Sadar kamera banget. Jadi ketika ada yang selfie backgroundnya badan saya itu kelihatan saya, Masya Allah, sudah. Maka kata Imam Hasan Basri pertanyaan kedua, kalau mereka tidak bisa keluar dari alam kubur, pertanyaannya satu. Kalau mereka mampu keluar, apa yang mereka lakukan? Kalau mereka bisa keluar, kira-kira mereka mau ngapain? Dijawab oleh muridnya, yatubun, wa yatasaddaqun, wa yusallun, wa yang lain. Mereka akan tobat kepada Allah, bertaubat. Mereka akan bersedekah, mereka akan sholat, mereka terus disebutkan semua amal soleh yang menjadi impian orang yang telah meninggal dunia. Terus Imam Hasan Basri tanya ketiga kalinya, kalau begitu, bisa tidak mereka mengamalkan apa yang mereka angan-angankan itu? Muridnya bilang, ya tentu sudah tidak bisa. Ditutup kalimat ini oleh Imam Hasan Basri dengan kalimat yang luar biasa. Ketika mereka menginginkan itu dalam keadaan mereka tidak mampu, maka semua yang mereka inginkan adalah tugas kalian yang masih hidup sebelum kalian menjadi seperti mereka. Paham adik-adik? Dek, paham ge? Ini PAUD dari PAUD mana ini? PAUD Melati? Oh, PAUD Cempaka. Masya Allah, bagus ya. Nah, maka dengan itu, dari kesempatan kita di malam hari ini jamaah, ini luar biasa. Ketika kita bisa punya pilihan-pilihan yang lain, ternyata Allah memilihkan kita tempat ini untuk mampu mempertanggungjawabkan waktu yang telah kita lewati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa mampu menggunakan waktu sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin." Kalau manusia itu meninggal, mati, wafat, terputus semua peluang dia untuk beramal, putus semua. Jadi peluangnya dia untuk beramal terputus. Dia mau tobat, tidak bisa lagi. Dia mau sholat, tidak bisa lagi. Dia mau beristighfar, tidak bisa lagi. Semua amal kebaikan terputus darinya. Kecuali 3 perkara. Amalnya sudah berhenti, pahalanya tetap mengalir. Itulah yang dibilang 3 amal yang pahalanya tidak terputus. Nomor 1. Illa min shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah yang Anda keluarkan manfaatnya panjang untuk kaum muslimin. Wakaf, bikin sekolah, bikin masjid, wakaf Al-Quran, bikin sumur, dan yang lain. Sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat ini jamaah, memang yang paling utama ilmu agama. Ngajarin wudhu, ngajarin sholat, ngajarin baca Al-Quran,
Itu yang paling utama. Karena sepanjang umur, ilmu itu akan terus dia gunakan. Kalau Anda yang mengajarkannya, maka sepanjang dia menggunakannya, maka Anda dapat pahala. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi, ternyata bukan cuma ilmu agama, termasuk ilmu dunia. Misal, ada seorang laki-laki yang di PHK dari tempat dia bekerja. Kemudian istrinya tidak punya keahlian untuk bekerja. Sementara temannya punya kemampuan membuat apa? Kue basah. Maka diajarin, Mbak, tak ajarin bikin kue basah. Diajarin sama dia, nanti pemasarannya saya bantu. Sampai pada akhirnya dia bisa berjualan kue basah, berjualan kue yang lain dengan ilmu yang diberikan, maka selama ilmu itu mendatangkan kebaikan, pahalanya tetap mengalir. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Bagaimana Islam itu begitu memuliakan ilmu. Yang ketiga, awaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Sampai para ulama itu mengatakan apa? Tidak dibilang anak soleh, walaupun sholatnya sempurna, ibadah sempurna, puasa sempurna, Al-Qur'annya sempurna, tidak bisa dibilang anak soleh sebelum dia mendoakan orang tuanya. Karena mendoakan orang tua termasuk kriteria anak yang soleh. Nah, apabila 3 perkara ini kita miliki, apa yang terjadi? Meninggal dunia kapanpun tidak menjadi masalah. Sip. Jamaah sekalian, di malam hari ini kita mau sedikit berbicara tentang refleksi akhir tahun. Ngopeni ati, apa jenengan tahu ngopeni? Ngopeni itu bikin kopi, kemudian kopinya itu disiram ke tanaman, itu namanya ngopeni kembang. Nah, itu ngopeni. Yang dari Bandung ngerti ngopeni? Ngopeni tahu? Oh, Bogor. Apa ngopeni itu apa? Oh, ada terjemahannya. ya Allah, antum ngapain kasih translate di situ kan? Sudah. Merawat hati, merawat bumi. Yang pertama jamaah, dalam Islam ini ada satu ibadah, yang itu ibadah paling mulia. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini tidak lagi tertarik dengan istrinya. Bayangin. Sampai kemudian istrinya Abu Darda itu pakaiannya biasa banget, lusuh. Dia tidak merawat tubuhnya. Dia tidak menggunakan pakaian yang menarik. Sampai saudara yang oleh Rasul dipersaudarakan yang namanya Salman Al-Farisi, itu oleh Nabi Muhammad dipersaudarakan dengan Abu Darda. Ditanya, ya Ummu Darda, wahai Ummu Darda, kenapa kok kamu tidak berhias? Pakaianmu biasa, tampilanmu biasa. Kan suamimu perlu darimu yang semacam itu. Apa kata Ummu Darda? Suamiku sudah tidak butuh perempuan. Kaget Salman Al-Farisi. Tanya sama Ummu Darda, apa maksudnya dia tidak butuh perempuan? Dia, kalau sudah masuk tempat sholatnya, dia lupa aku dan lupa anak-anakku. Sudah, akhirnya Salman datang kepada Abu Darda, mengingatkan. Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, istrimu punya hak atas dirimu. Anak-anakmu punya hak atas dirimu. Tubuhmu punya hak atas dirimu. Tunaikanlah hak mereka masing-masing. Ternyata Abu Darda tidak bergeming. Tetap sholat luar biasa dan meninggalkan istrinya. Sampai Salman Al-Farisi gak kuat. Dilaporkan Abu Darda tadi kepada An-Nabi SAW. Dilaporin. Kalau bahasa Inggrisnya, diwatulki. Nggak usah ketawa. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Diwatulki. Bilang, Kanjeng Nabi, ini Abu Darda kelewatan, keterlaluan. Kenapa dia? Dia ini Nabi tidak lagi pernah mendatangi istrinya. Sampai istrinya tidak perhatian dengan fisiknya. Lusuh, acak-acakan, gak rapi sama sekali. Sama Nabi Muhammad, Abu Darda dipanggil. Ya Abu Darda,
Jawabannya Nabi Muhammad sama persis seperti yang disampaikan Salman Al-Farisi. Istrimu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Anak-anakmu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Fisikmu, tubuhmu, perutmu punya hak yang harus ditunaikan. Nah, setelah itu Abu Darda membagi malam menjadi 3. Ada untuk istrinya, ada untuk istirahat, ada untuk sholat tahajud. Nah, yang mau saya sampaikan tentang Abu Darda ini adalah ibadahnya Abu Darda yang diceritakan oleh istrinya. Ketika ditanya oleh Salman Al-Farisi, Ma a'zamu ibadati Abi Darda fi baitihi. Salman tanya sama Ummu Darda, Ummu Darda, saya mau tanya, ibadahnya Abu Darda, kalau dia sedang berada di rumah, yang paling besar itu ibadah apa? Apa jawabannya, Bu? Bukan sholat, bukan baca Quran, bukan zikir, bukan doa, bukan puasa, bukan yang lainnya. Ternyata ibadah terbesarnya Abu Darda di dalam rumahnya, kata Ummu Darda apa? At-tafakkur. Apa itu? Tafakkur. Berpikir tentang keagungan alam semesta, tentang penciptaan alam semesta. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, kata Allah, tidakkah kalian perhatikan? Nah, maka di sini ada satu ibadah mulia yang namanya ibadah tafakkur. Afala yatafakkarun. Allah mengajak kita untuk berpikir. Nah, salah satu di antara tafakkur, Anda silakan buka di buku-bukunya para ulama, wabil khusus buku yang berbicara tentang tazkiyah. Tentang apa? Tazkiyah. Ada satu tafakkur yang luar biasa, yaitu kalau bahasa kita muhasabah. Muhasabah itu kalau bahasa Indonesianya apa? Instruksi. Tahu saya nggak sengaja biar Anda ketawa gitu aja. Kalau bahasa Indonesianya apa? Introspeksi. Jadi membaca diri. Itulah ibadah yang mulia, yang itu merupakan salah satu titik di dalam ilmu tazkiyah. Jadi orang kalau mau tazkiyatun nafs, itu salah satu ayat yang dipakai, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian, kenapa tidak kalian baca? Bagaimana mata ini bekerja, bagaimana jari-jari kita bisa digerakkan, bagaimana jantung tetap memompa, bagaimana paru-paru, bagaimana ginjal, limpa, semuanya itu bisa bekerja. Nah, termasuk dari bagian muhasabah itu 2. Nomor 1, muhasabatun nafsi ala ma qad madha. Memuhasabah diri atas apa yang telah terjadi. Nah, ini untuk panjenengan, mungkin muhasabah setahun terakhir, mulai awal 2025 sampai sekarang kita berada di penghujung 2025. Karena itu ibadah. Dipikir, apa yang telah saya lakukan? Apa capaian-capaian saya? Apa prestasi yang telah saya ukir? Apa perbuatan saya yang bermanfaat untuk banyak orang? Mulai al-muhasabatu atau muhasabatu nafsi ala ma qad madha. Baca yang telah lewat. Muhasabah yang kedua, wa muhasabatun nafsi alal akhirah. Memuhasabah diri untuk kehidupan akhirat. Maksudnya apa? Kalau Anda dan saya mati saat ini, kira-kira sudah cukup atau belum bekalnya? Ini bukan pertanyaan, ini ceramah. Lah kok dijawab? Astagfirullahaladzim. Anda nggak ada bedanya sama orang Malang. Minum dulu, Sar. Minum dulu. Ini ceramah, bukan pertanyaan. Kok jawab belum? Sudah, saya lanjutkan. Nah, sekarang jamaah, muhasabatun nafsi ala ma qad madha. Menghitung-hitung diri atas apa yang telah lewat. Itu yang dihitung 2. Nomor 1, menghitung pahala. Boleh apa enggak? Boleh. Salah apa tidak? Tidak salah. Apakah kita sok-sokan mau hitung-hitungan dengan Allah Ta'ala? Bukan. Buktinya apa? Allah memberikan kepada kita iming-iming, bukan omon-omon. Allah memberikan iming-iming. Iming-iming itu apa? Sesuatu yang membuat kita tertarik. Contoh,
Sholat sendiri dibandingkan sholat berjamaah. Sholat di Indonesia dibandingkan sholat di 2 Masjidil Haram. Itu kan ada angka-angka. Yang angka-angka itu bisa kita hitung secara kasar yang menjadikan kita mengerti. Oh, nampaknya pencapaian saya dalam perkara ini. Menghitung pahala. Dihitung ibadahnya seperti apa. Al-Quran yang telah saya baca seberapa banyak. Sudah berapa kali khatam Al-Quran di tahun 2025? Berapa kali silaturahim ke rumah orang tua? Berapa kali kita membantu proyek-proyek sosial? Itu mulai dihitung, dicek, perlahan, difikir pelan-pelan. Dan yang kedua, memuhasabah dosa. Apa? Dosa. Nah, kalau ini nggak usah dihitung, pasti banyak. Nggak usah dihitung, pasti banyak. Nah, tapi begini. Kapan waktu yang terbaik untuk muhasabah itu? Para ulama mengatakan ada di 2 waktu. Ini yang terbaik untuk muhasabah. Nomor 1. Duburo kulli sholawati al-khams. Di setiap selesai sholat 5 waktu. Habis subuh. Duduk sejenak. Difikir. Tadi malam saya tidurnya baca doa enggak ya? Tadi malam saya tidur dalam keadaan berwudu atau tidak? Tadi malam sebelum tidur saya sempat baca zikir apa tidak? Terus ketika terbangun di waktu malam, apa yang saya lakukan? Itu memuhasabah diri yaumian, harian. Itu dilakukan setiap selesai sholat fardu. Nah, itulah maka Allah menjadikan 5 waktu ini nikmat luar biasa. Menjadikan kita tidak sempat lupa kepada Allah dalam waktu yang panjang. Oleh Allah dipaksa dalam tanda kutip, ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Karena sholat itu apa? Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat agar kalian mengingatku, yaitu Allah. Nah, sekarang lihat. Kalau orang itu lupa kepada Allah, apa yang terjadi? Nomor 1. Maka sama Allah kita disuruh sholat sampai ada waktunya. Dan waktunya itu kalau kita pikirkan secara rasional manusia, itu waktu yang paling tepat untuk menghadap kepada Allah. Antara Isya sampai subuh panjang. Karena ada waktu tubuh kita untuk istirahat. Dari subuh ketemu zuhur panjang. Karena ada hak keluarga kita untuk kita mencarikan nafkah bagi mereka. Tapi zuhur asar dekat, maghrib Isya juga dekat. Maghrib Isya waktu yang paling pas untuk baca Quran, untuk taklim, untuk mengaji, untuk berdoa, untuk berzikir maghrib sampai Isya. Bahkan ada satu cerita di zaman salaf, saking berharganya waktu antara maghrib sampai Isya. Ada seorang bapak kehilangan uang dalam jumlah yang cukup besar. Setelah sekian waktu, bapak ini mulai putus asa. Dianggap sudahlah. Toh kalau rezeki uang itu bakal kembali. Dan bapak ini punya kebiasaan. Maghrib sampai Isya tidak boleh diganggu. Maghrib sampai Isya tidak boleh diganggu. Dia duduk di tempat sholatnya dia berzikir, dia berdoa, dia membaca Al-Quran, dia tafakkur, dia tadabbur, sampai Isya, baru kemudian dia pulang. Ketika uangnya ketemu, ditemukan duitnya dia dalam jumlah yang besar tadi. Dan ketemunya di antara waktu Maghrib sama Isya. Anaknya langsung datang ke bapaknya. Bilang apa? Pak, ada sesuatu yang penting. Bapaknya kira apa? Apa yang penting itu? Ternyata anaknya ngomong, uangmu yang hilang telah ditemukan. Bapaknya mengira, ya Allah, hanya urusan uang, kamu mengganggu maghrib sampai Isya saya. Apa kata bapaknya? Hukuman untukmu dan untukku. Bagikan uang itu kepada fakir miskin sampai habis. Kemudian bapaknya membaca apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Waktu maghrib sampai Isya, saya mencari akhirat. Ini lebih baik dibandingkan uang saya yang ditemukan itu. Kamu saya hukum bagi uang itu malam hari ini juga sampai habis. Jadi ada waktu-waktu sholat yang luar biasa. Nah, sekarang kita kembali. Kenapa Allah menjadikan kita senantiasa ingat kepada Allah dengan sholat-sholat tadi? Yang pertama, Allah mengatakan kalau orang itu lupa kepada Allah,
apa yang akan dia dapatkan? Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasidun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Tidak boleh. Allah melarang kita, jangan jadi orang yang lupa kepada Allah. Apa hukumannya? Fa'ansahum anfusahum. Allah menjadikan kita lupa tentang diri kita sendiri. Itu awalnya karena lupa kepada siapa? Allah. Maksudnya apa? Lupa terhadap diri sendiri. Tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Tidak ngerti, diembat semua. Tidak ngerti mana hutan yang harus dilindungi, mana tambang. Sabar, ketawanya pelan-pelan aja. Saya nggak sedang belain Raja Juli ya. Cuma Raja Juli nih Pak, kita harus objektif. Dia dapat ampasnya. Karena menteri-menteri yang sebelumnya, setuju gak? Setuju. Muhammadiyah Pak. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Pak Zul yang lagi nonton, Pak Zul ini. Oh, Zulhas luar biasa Bu. Ada pejabat mau angkat beras loh. Loh ya, loh Mak. Anda kalau otaknya suudon aja udah. Astagfirullah. Jarang-jarang ada pejabat mau turun langsung Pak. Ini pejabat turun langsung Anda hina. Gak asik. Itu yang digendong 5 kilo, yang di belakangnya dia tontonan itu. Masya Allah. Suudon. Tontonan. Itu maksud saya, ya. Tontonan. Sudah lanjut. Maka Allah menjadikan dia tidak ngerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang mudharat, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sesuai syariat, mana yang tidak sesuai syariat, mana teman yang baik, mana teman yang buruk, mana pekerjaan yang mulia, mana pekerjaan yang tercela, dia tidak ngerti. Kenapa tidak mengerti? Karena hukuman dari Allah ketika dia lupa kepada Allah. Maka sampai Nabi Muhammad SAW itu seringkali kalau Bilal bin Rabah itu muncul di hatinya Rasul apa? Ini salat nih. Maka Rasulullah tanya, Bilal, sudahkah datang waktu untuk salat? Ketika dibilang sudah, segerakan Bilal. Kalau belum, Rasulullah bilang tunggu dulu Bilal. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Arihna biha ya Bilal. Jadikan kami ini tenang, istirahat. Jadikan hati kita ini nyaman dengan ibadah salat. Maka Nabi Muhammad mengatakan apa? Hubbiba ilayya min dunyakumus salat. Dari dunia kita ini, Rasulullah tidak ikut-ikut. Maka ketika Rasul mengatakan dunia, Rasul tidak mengatakan duniaku. Tapi apa? Dunia kalian. Sampai Rasul bilang apa? Mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia ini? Sampai Rasulullah mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Ya Allah, tidak ada hidup yang hamba cari kecuali kehidupan akhirat. Lah orang kalau hidupnya begitu Pak, ya begini. Seperti Pak Prabowo, Masya Allah. Luar biasa, apalagi Seskap itu. Seskapnya siapa namanya? Teddy. Denny. Teddy. Pak Teddy, begini. Hidupnya untuk akhirat ini Pak. Nah sudah, maka Rasulullah itu ketika muncul masalah, apa yang terjadi? Fazi'a ila salat. Langsung yang Rasul lakukan, salat. Karena Rasul tahu, salat ini solusi itu. Solusi. Salat ini apa? Solusi. Jadi ketika seorang salat dia dapat penyelesaian. Maka saya dapat omongan dari guru saya, Ustadz Sofyan Nur Al-Makki Al-Marbu Al-Banjari, hafidhahullah. Beliau mengatakan begini. Kalau perkara dunia yang remeh saja, ini buat status bagus ini. Apalagi kalau direkam gitu, boleh tambah keren. Masya Allah. Ibu-ibu mana kameranya? Ayo. Oh, HP jelek ya, takut kelihatan. Masya Allah. Jangan-jangan nanti wajah saya blur jadinya. Ini wajah udah kena matahari laut, ketambahan HP jelek. Masya Allah. Sudah. Kata beliau begini. Kalau urusan dunia yang remeh ini tidak bisa terselesaikan dengan sholat kalian, maka jangan berharap urusan akhirat itu selesai dengan sholat. Coba bayangin. Kalau dunia yang remeh saja dengan sholat gak beres, lalu bagaimana sholat yang semacam itu akan membereskan urusan
Akhirat tidak mungkin. Nah sudah, maka Rasulullah mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakumus salat. Dari dunia kalian ini, Allah menjadikan aku mencintai cuma 3. Jadi yang dicintai Rasul di dunia ini berapa? 3. Nomor 1, mulai kesemutan Bu ya. Iya, kaki gitu. Emang kalau ketekuk lama gitu kadang Bu, ntar kalau berdiri kayak gak ada kakinya gitu rasanya. Sudah, sama saya juga gitu. Itu ciri-ciri kurang air putih, eh, eh, ciri kurang air putih, pembukaan stroke katanya. Insya Allah sehat walafiat Bu. Amin, amin. Anda langsung kayak tegang gitu ya. Bercanda Bu. Sudah. Maka kata Rasul, dari dunia kalian ini, Allah menjadikanku mencintai 3 darinya. Nomor 1, at-tib, minyak wangi. Rasulullah itu seneng banget dengan minyak wangi. Seneng banget. Sampai ada Ustadz Fauzil Azim tahu? Ya tidak usah teriak-teriak, biasa saja. Anda astagfirullah sombong banget. Angkat saya tuh, Ustaz. Oh, wih bakal pantau Kak. Insya Allah. Tahu Ustadz Fauzil Azim kan? Yang badannya besar itu, semoga Allah menjaga beliau. Itu neliti, buat penelitian khusus tentang minyak wanginya Nabi. Saya pernah umroh ketemu beliau di Medina. Lah, di Mekah. Medina. Saya lupa umroh yang keberapa itu ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Yang keberapa ya? Ada yang bisa ngingetin? Ini ciri orang sombong ini. Yang ibadahnya tidak akan diterima. Na'udzubillah. Ketemu beliau entah di Mekah atau Madinah, saya lupa. Langsung 1 botol minyak wangi 6 mili itu, 6 mili. Itu ditaruh di tangannya semua, diusapkan ke kepala saya. Woi usap. Loh, yo begini Nabi Muhammad itu pakai minyak wangi. Masya Allah. Itu 3 hari kepala saya lengket terus. Itu habis tahallul kita ya kan, habis dikerok. Mekah, ketemu di Mekah. Habis tahallul selesai, ketemu di Mekah. Itu ditempelin ini. Itu 6 mili saya. Minyak wangi yang kental itu, yang nete-tate. Itu 3 hari. Saya megang kepala saya kayak cilok kemasukan. Kayak cilok dimasukin apa? Saus itu kan bumbunya itu. Masya Allah. Sudah. Yang pertama yang Rasul cintai apa? Minyak wangi. Yang kedua, yang Rasul cintai dari dunia kalian ini an-nisa, perempuan. Rasul cinta perempuan dalam artian yang positif. Dalam artian yang positif. Kalau ngomong poligami, boleh. Barusan langsung ada yang tegang tuh, Ustaz. Gini-gini, ibu-ibu ngadep sana dulu ya. Saya mau ngomong sama mereka ini. Kalau ngomong poligami, Pak, Islam itu datang merapikan. Karena apa? Sebelum Islam itu datang, orang-orang jahiliyah kafir Quraisy itu istrinya tidak terbatas. Ada yang istrinya 7, ada yang istrinya 12, ada yang istrinya 20, ada yang 25, bahkan sampai dalam satu kisah ada yang istrinya 50. Maka ketika Islam itu datang, perempuan-perempuan kafir Quraisy senang karena Islam itu datang untuk perkara poligami dengan 2 hal. Nomor 1, pembatasan. Yang awalnya tidak terbatas, sekarang dibatasi maksimal. Nah, jadi poligami itu bukan keluasan, Bu, pembatasan. Jadi dibatasin maksimal 4. Ayo, Pak. Ayo. Ya, Pak, setuju. Anda ngajak istri sih, coba istri nggak usah diajak tadi. Tahun depan kita bikin khusus laki-laki ini. Insya Allah ya, khusus laki-laki. Kita bikin daurah sehari khusus laki-laki. Saya pernah sekali camping sama wali murid di sekolah tempat anak saya sekolah. Camping. Sudah camping ini sengaja cari tempat yang tidak ada sinyal handphone. Jadi sinyal handphone hilang udah. Udah kita datang ke tempat camping, naik mobil, naik gunung, mendaki gunung, melewati lembah. Ninja nih. Naik sampai ketemu tempatnya, kita buka handphone. Gak ada sinyal. Anda kira kita susah? Bahagia. Masya Allah. Ini minimal semalam istri gak akan connect ke sini. Sudah. Ketika kumpul laki-laki semua, setelah sholat isya, kita makan bareng bikin api unggun. Itu ibu-ibu tahu gak, Bu? Para suami kalau jauh dari istrinya, Bu, ketawanya lepas. Wah, bahagia banget. HP gak ada sinyal, istri gak ada CCTV. Tawa. Besok pagi, main bola, game, segala macam. Bahagia, ketawa. Siang waktunya pulang, balik culun lagi. Ya Allah,
Ada apa gerangan dengan para istri ini ya? Ada apa Bu? Kenapa suami kalau di depan Anda kok tertekan itu kenapa? Sudahlah, tidak penting. Nah, maka yang pertama Islam itu datang dengan pembatasan jumlah. Yang awalnya tidak terbatas, dibatasi berapa? 4. Islam datang yang kedua tentang poligami dengan apa? Asas keadilan. Yang itu tidak dikenal oleh orang Arab jahiliyah. Jadi ketika istrinya lebih dari satu, dia mau datang sama istri yang manapun, dia mau meninggalkan istri yang manapun, tidak ada hukumnya. Maka poligami itu di dalam Islam itu terhormat, mulia. Maka ayo Pak. Berani Pak. Mau tapi gak berani. Sabar, tenang, tenang, tenang. Sudah, yang kedua, yang Rasul cintai dari dunia ini apa? Perempuan. Yang ketiga, bukan cinta. Bukan cinta. Kalau minyak wangi, Rasul cinta. Kalau perempuan, Rasul cinta. Yang ketiga apa? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan Allah menjadikan penyejuk mataku itu ada di dalam ibadah sholat. Jadi sholat itu Bu, sesuatu yang dinanti dan diharapkan oleh Nabi. Sampai ada satu ulama salaf dalam kitab kecil kitabnya, karangan Syekh Dr. Ahmad Farid. Itu ada seorang ulama dari kalangan tabi'in, berdoa sama Allah ketika dia mau wafat. Ketika dia mau wafat, dia berdoa begini, Ya Allah, in adzinta li ahadin an yusalliya fi qabrihi, fa'adhin li bidzalika ya Rabbi. Ya Allah, kalaulah ada orang yang engkau izinkan sholat di alam kuburnya, maka aku minta itu ya Allah. Jadikan aku tetap sholat walaupun aku telah terbaring di dalam alam kubur. Saking cintanya dengan sholat. Sampai mati pun masih kepingin sholat. Kita hidup aja. Sabar, nggak usah protes, tenang, tenang, tenang. Pantes Rasul ngomong perempuan banyak di neraka ya. Pantes baru tahu saya. Enggak, Bu, aman, aman, aman. Sudah, kita lanjutkan. Nah, maka kata para ulama, muhasabah yang harian, waktu terbaiknya itu setiap selesai sholat 5 waktu. Dari zuhur, Anda pikir sampai setelah subuh tadi, Anda melakukan apa saja. Ketika Anda bekerja, ketika Anda di jalan raya, fungsinya apa? Kalau ada yang baik, syukuri. Alhamdulillah. Hamba berterima kasih kepadamu ya Allah atas taufik yang engkau berikan sehingga hamba mampu melakukan kebaikan. Kalau ternyata ketemu ada buruk, dosa, maksiat dan khilafnya, mumpung masih ada kesempatan, cepat-cepat istighfar. Nanti lagi. Habis zuhur ketemu sholat asar. Dicek lagi. Tadi sepanjang ba'da zuhur sampai saya sholat asar, apa yang terjadi? Nanti begitu lagi. Asar ketemu, maghrib ketemu, isya kembali ketemu, subuh. Itu waktu yang pertama, harian. Setiap selesai sholat fardu yang 5 waktu. Yang dimuhasabah apa? 2, dosa dan pahalanya. Kalau ada dosa cepat istighfar. Kalau ada pahala cepat-cepat bersyukur kepada Allah. Karena apa? Kalau nunggu setahun sekali, iya. Kalau ketemu setahun. Kalau tidak ketemu, iya benda. Yang kedua, waktu muhasabah harian disebutkan oleh para ulama qubaila an-naumi, saderenge tilem. Bogor ngerti? Deso. Ngartos? Ngartos? Saderenge tilem apa? Before sleep. Oh, keren. Masya Allah. Bogor. Pontianak paham ya? Tidak ada translate-nya di sini. Saderenge tilem, tidak ada translate. Sebelum tidur. Maka itulah dalam Islam pengajian ba'dal isya ini bid'ah. Ini bid'ah. Dolalah finnar. Mosok ngaji marisa ini masjid gede Kauman. Habis isya itu kalau ngomong sunnah, tidur. Begitu Pak Kepala Tamir gitu. Ngapunten ingkang kathah. Tapi tidak apa-apa. Kalau sesekali seperti ini boleh. Karena begadang itu hukumnya boleh untuk 3 perkara. Selain itu makruh. Bukan haram apa? Makruh. Nah ini begadang itu boleh untuk berapa? 3. Nomor 1.
Sahar lil ibadah, begadang untuk ibadah. Contohnya orang yang i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Boleh apa tidak? Makruh apa tidak? Malah sunnah. Nomor 1. Nomor 2, sahar lil ilmi, begadang untuk ilmu. Anda silakan buka kitab-kitab ulama Malikiyah. Ulama Malikiyah itu banyak cerita mereka itu kalau diskusi ba'dal isya. Dan tidak berhenti kecuali terdengar adzan subuh. Bayangin. Kita mau coba malam hari ini. Laslos. Ini suara saya udah kayak dicekek gini. Itu yang kedua, boleh. Sahar lil ilm, begadang untuk ilmu. Yang ketiga, sahar baina zaujain, begadang suami istri. Yang jomblo diem aja, rasa sok ikut ngomong. Duda janda diem dulu. Ada yang duda? Jarang duda, janda banyak. Ini menunjukkan laki-laki lebih tersiksa dalam rumah tangga. Cepat mati mereka, Masya Allah. Sudah, maka begadang itu yang boleh 3. Nomor 1, begadang untuk ibadah. Boleh. Anda ba'dal isya begini nggak tidur baca Quran. Boleh. Yang kedua, begadang untuk ilmu, mutola'ah, diskusi, belajar seperti ini. Boleh. Yang ketiga, begadang antara suami dan istri. Anda tahu Rasulullah pernah begadang sama Ibunda Aisyah? Hampir masuk tengah malam baru selesai. Lah Anda taunya apa? Anda taunya artis yang nikah sama seorang laki-laki beristri ya? Siapa namanya itu? Siapa ya? Saya nggak tahu juga, Ustaz. Nggak ngikutin beritanya nih, Ustaz. Tidak percaya wajah seperti ini, tidak percaya saya. Nah, sudah. Maka Ibunda Aisyah itu pernah naik ke atas dipan bareng Nabi Muhammad, sudah siap tidur. Dan Nabi Muhammad itu orang yang kalau kita ngomong manusia paling capek. Paling capek. Tidak ada yang lebih capek dibanding Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh capeknya Nabi. Suatu hari Siti Fatimah itu datang ke rumah Ibunda Aisyah mencari ayahnya. Datang ke rumahnya Ibunda Aisyah. Aisyah, ada ndak ayahku? Ibunda Aisyah bilang belum pulang. Datang lagi menjelang siang, tanya Ibunda Aisyah, ada ndak ayahku? Kata Ibunda Aisyah, Fatimah, ayahmu belum pulang. Menjelang asar, datang lagi. Ibunda Aisyah, ada ndak ayahku? Kata Ibunda Aisyah, ayahmu belum datang. Menjelang maghrib, datang lagi. Sampai 4 kali. Sampai Ibunda Aisyah merasa segan kepada Siti Fatimah. Maka Ibunda Aisyah ngomong apa? Fatimah, gini aja udah. Kamu nggak usah balik ke sini. Nanti kalau ayahmu datang, aku beritahu. Kenapa? Kok bisa? Kok bisa kepikiran WA itu loh, Bu? Masa WA gitu? Astagfirullahaladzim. Ketawa sendiri lagi tadi. Ini masuk masuk penistaan agama. Tolong, kamera ini kena pasal ini. Nggak bisa pulang ke Bandung, Bogor ini. Nanti kita ringkus di Polda Jateng ini. Oh, udah, bercanda Bu. Sudah? Anda tahu kapan Rasulullah datang ke rumah ke rumah Sayyidah Fatimah? Menjelang tengah malam dalam keadaan Sayyiduna Ali dan Sayyidah Fatimah sudah tidur. Bayangin, mulai pagi tidak pulang kecuali menjelang tengah malam. Subhanallah. Capek apa enggak? Dan itu yang dilakukan Nabi kesehariannya. Sudah? Maka Nabi Muhammad dalam keadaan manusia paling capek, naik keranjang. Kalau laki-laki apa? Saya sama istri sering miskom. You know miskom? Susah. Sering miskom. Jadi persepsi saya dengan istri slack. Ngerti slack? Slack. Ya, saya ke utara, dia ke atas. Jadi tidak ketemu. Kita muternya gini, dia gini. Begini ceritanya. Saya kalau sampai rumah, pikiran saya satu. Istirahat, tidur. Istri saya kalau saya datang mikirnya apa? Jalan-jalan, makan-makan. Masya Allah. Padahal saya udah capek di luar, ketemu Anda saya sok keren, sok asik gitu kan. Sudah nanti ketemu takmir lagi saya bercanda. Masya Allah Pak, bagaimana sehat? Aslinya saya tidak suka banyak omong. Diam saya. Tapi karena, gak usah kaget. Asli kok. Ya Allah, ngerusak. Lu saya lagi jaim-jaiman. Apa ini? Jangan jadi jalan lagi.
Masya Allah. Nah sudah. Maka Nabi Muhammad tidak naik ke atas kasur, waktunya istirahat. Ibunda Aisyah bilang apa? Ya Rasulullah, uhadithuka haditha. Ya Rasul, saya mau cerita. Rasul bilang, aduh, mau cerita? Tahu kan perempuan kalau cerita? Apa? Mulai latar belakang masalah, mukaddimah, penjabaran, nanti baru sampai masalah, penutup, dan kesimpulan. Perempuan banget. Skripsi itu, Ustaz. Skripsi. Sudah. Maka Rasulullah, Ibunda Aisyah bilang, Ya Rasulullah, uhadithuka haditha. Saya mau cerita. Dan Rasul tahu, gak mungkin pendek. Anda tahu yang diceritain, Bu? Kisah 11 rumah tangga. Satu saja. Namanya rumah tangga loh. Naik, turun, kanan, kiri, marah, nangis, ketawa, rekreasi. Diceritain. Itu satu. Ini berapa? 11. Dan Rasulullah mendengarkannya sampai tuntas. Dan saya kasih cara buat bapak-bapak. Kalau ibu-ibu cerita, Pak. Ada 3 rumus. Rumus pertama. Katakan, masa? Padahal Anda nggak dengerin, biarin aja. Masa? Gitu. Ntar dia dengar kata-kata masa, itu semakin semangat. Wah, dengerin nih dia, dengerin. Terus. Nanti lama-lama tambahin lagi, Pak. Kok gitu ya? Nah, gitu. Tambahin penutupnya apa? Mudah-mudahan kita enggak ya. Nah, itu selesai udah. Karena apa? Besok nggak mungkin tanya mereka. Karena perempuan itu selesai cerita ya udah selesai. Betul, Bu? Anda dicengin kok seneng aja. Udah. Lanjut. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan ba'dal isya langsung apa? Tidur. Tujuannya apa? Fisik tidak terlalu capek. Ada waktu untuk wudhu dulu. Ada waktu untuk membaca witir. Baca witir. Ada waktu untuk membaca wirid sebelum tidur. Ada waktu kalaupun Anda mau witir sebelum tidur. Ada waktu sholat dulu 3 rakaat. Dan ada waktu untuk muhasabah. Tapi sayangnya kita ini tidak pernah menikmati waktu. Kita itu semua serba kesusu. Maaf, kesikut. Sikut. Kita ini serba apa? Tergesa. Coba lihat orang sekarang. Udah ada waktu. Makan. Pada orang zaman dulu ngomong mengunyah makanan berapa kali kunyahan? 32. Ya 3 jam baru selesai makan. Ngitungnya pakai alat tasbih itu lagi. 30 dah. Baru 17. Yang habis bukan nasinya, giginya habis. Masya Allah. Nah sudah. Tapi lihat orang sekarang. Makan bareng istri tidak punya waktu. Jalan-jalan bareng anak tidak ada waktu. Olahraga tidak ada waktu. Diajak ngaji tidak ada waktu. Loh, kok sok sibuk banget Anda? Oh, Pak Prabowo aja bisa jalan-jalan kok. Iya enggak? Nah, maka dengan itu ada satu resep. Biar waktu itu tertata dengan baik. Apa resepnya? Baca Quran. Apa resepnya? Baca Quran. Kalau Anda mau ditambah 2, orang itu waktunya pasti tertib dengan 2 amalan. Sholat tepat waktu dan Quran. Waktu yang lain beres. Mau ke rumah istri pertama, mau ke rumah istri kedua, mau ke istri itu semuanya ketata dengan baik. Setuju? Setuju? Nah sudah, maka baca Quran. Baca Quran itu untuk menjadikan waktu yang terkesan sempit itu menjadi luang. Ada satu cerita. Namanya Syekh Ali At-Tantawi. Syekh Ali Tantawi itu seorang ulama asli dari Tanto. Tanto itu Mesir, Tanto. Maka termasuk Ustaz Abdul Somad itu. Ustaz Abdul Somad itu lulusan Al-Azhar yang bukan di Kaironya, tapi yang di Tanto. Maka namanya Tantowiyah. Nah, jadi presenter. Nah, maka ini namanya Syekh Ali At-Tantawi. Ada seorang anak muda datang sama Syekh Ali Tantawi. Cerita apa? Ya Syekh, saya ini Syekh. Saya tanya, sampai jam berapa? Jam 11, Mas. Jam 10. Saya tanya pemuda di Syekh, saya ini kerja di 2 tempat. Di tempat ini jam sekian sampai jam sekian. Kemudian di tempat yang satunya jam sekian sampai jam sekian. Sampai dengan 2 pekerjaan itu Syekh, saya tidak punya waktu untuk sekedar makan bareng anak dan istri saya. Bayangin. Maka Anda kalau masih punya waktu jalan-jalan sama keluarga, bersyukur Pak.
Anda kalau masih punya waktu nganterin anak sekolah, bersyukur. Anda kalau masih punya waktu silaturahim, duduk berjam-jam dengan orang tua Anda yang sudah sepuh, bersyukur. Ini dia. Kerja di dua tempat, tidak punya waktu sekedar untuk makan bareng anak dan istrinya. Maka dia tanya, ya Syekh, dullani ala amalin urattibu bihi waqti. Ya Syekh, coba saya dikasih amalan Syekh, agar dengan amalan itu saya bisa merapikan waktu saya. Minimal saya bisa makan bareng anak dan istri saya. Apa kata Syekh Ali Tantawi? Iqra'il Qur'an rubu'as sa'ati qabla dawam. Bacalah Al-Quran 15 menit sebelum kamu berangkat kerja. Ini anak muda ngamuk, marah, angry bird, angry, gak ada birdnya, marah. Anak mudanya bilang, ya Syekh, saya ini kebanyakan kerjaan, gak punya waktu luang. Kok ditambahi suruh baca Al-Quran? Ini gak not make a sense. Apa bahasa Inggrisnya masuk akal? Make no sense. Make no sense. Itulah yang saya maksud. Terima kasih. Saya suka yang model begini. Nah, sudah. Pokoknya itu. Sudah. Maka ada dia pede banget like. Sudah lanjut. Maka subhanallah anak muda ini ngomong, ya Syekh, saya ini tidak punya waktu, kok ditambahi disuruh baca Al-Quran. Kata syekhnya, sudah kamu yang tanya, dikasih jawaban, jangan marah. In syi'ta fafa'al, wa in ma tasha'la tafa'al. Kalau kamu mau, lakukan. Kalau kamu tidak mau, ya udah, gak usah repot. Akhirnya mulai dia baca Quran, ngotot dia. Bangunnya lebih pagi untuk punya waktu baca Quran 15 menit. Sudah? Mau kemana? Sense. Kayaknya ini Ustaz, ada hajat di belakang. Ada sih udah. Itu begini ya kita bercandain. Atau masnya Intel ya itu mas ya? Bukan, udah lanjut. Udah, dia bangun lebih pagi. Bangun, dia baca Quran. Sampai sepekan, sukses. Tapi yang bikin dia heran, balik lagi, alhamdulillah. Antum jangan pergi dulu. Antum penggembira di sini. Sudah? Subhanallah, masuk hari keempat, itu bisa baca Al-Quran bukan 1/4 jam, tapi 1 juz. Sampai dia mikir, kok bisa lepas sampai 1 juz? Dia terusin sampai pekan kedua, bisa istiqomah baca setiap hari 1 juz, yang seharusnya kalau pakai sense tadi, sense tadi, seharusnya semakin banyak kepake baca Al-Quran, waktunya semakin habis, kan begitu? Ini yang bikin dia ajaib, banyak baca Quran, waktunya luang, waktunya longgar. Datang dia di pekan yang kedua kepada Syekh Ali At-Tantawi. Dia mengatakan, ya Syekh, amri gharib. Agak-agak aneh urusan saya ini. Kenapa? Saya paksa hari pertama sampai hari keempat 1/4 jam. Baca Quran, saya bangun lebih cepat. Hari kelima sampai pekan pertama, saya sukses baca 1 juz. Pekan kedua, istiqomah 1 juz. Tapi yang saya heran, Syekh, kenapa dengan banyaknya saya baca Al-Quran, yang itu mengurangi waktu saya, tapi ternyata waktu saya semakin luang, kosong. Saya bisa makan bareng istri, bahkan saya sempat nganterin anak saya sekolah. Ini ajaibnya di mana? Apa kata Syekh Ali Tantawi? Beliau mengatakan, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran ini Allah turunkan kepada kalian agar kalian meraih berkah. Terus Syekh Ali Tantawi mengatakan, apa berkahnya Al-Quran? Pekerjaan yang mungkin selesai dalam waktu 20 menit dengan Al-Quran bisa jadi selesai 15 menit. Pekerjaan yang seharusnya selesai 1 jam dengan Al-Quran, Allah bisa selesaikan 20 menit. Pekerjaan yang seharusnya selesai 3 jam dengan Al-Quran, Allah bisa menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 jam. Sisanya buat apa? Terserah kamu. Nah, itulah Al-Quran. Nah, maka kita ini jamaah, kalau setiap hari kesusu, terburu-buru, tergesa-gesa, naik mobil mau nabrak-nabrak, lampu merah disikat, itu perhatikan 2. Jangan-jangan sholatnya nggak beres ini orang. Jangan betul-betul. Anda sendiri kok betul.
Nah, maka nomor satu, jangan-jangan memang sholatnya apa? Gak beres ini orang. Saya tarik napas sampai lupa mau ngomong apa saya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Apa sahun dalam salat itu? Kata Abdullah ibnu Abbas, alladzina yuakhiruna salata an waktiha. Yaitu orang yang mengakhirkan salat sampai akhir waktunya. Itulah yang dibilang sahun. Allah bilang dia celaka. Salah satu bentuk celakanya apa? Waktunya tidak akan tertib. Deadline pekerjaan. Deadline apa headline? Deadline. Deadline. Kalau headline, news. News. Iya, news. Saya mau kepengen so Inggris tapi kok malah malu-maluin. Sudah ya. Maka deadline itu akan beres. Dengan apa? Sholat tepat waktu. Yang kedua, Quran. Maka perhatikan dua ini. Dan gak usah ngelak sudah. Kalau kita merasa itu diri kita, waktunya muhasabah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Waktu muhasabah yang kedua sebelum tidur. Itulah kenapa Nabi Muhammad menganjurkan tidur sebelum Isya hukumnya apa? Apa? Ini ulama beda pendapat ya ini. Tidur sebelum Isya hukumnya makruh. Begadang ba'dal Isya makruh. Maka Rasulullah itu membenci tidur sebelum Isya dan membenci berbicara setelah Isya. Yang seperti ini, kalau bukan karena ilmu, dibenci sama Rasul. Nah, kenapa Rasul mengajarkan kita ba'dal Isya langsung tidur? Anda cek. AI. Punya AI? AI. Cek AI. Anda cek di sana, pakai suara bisa, pakai tulisan bisa. Kalau bisa nulis loh ya. Pakai tulisan bisa, pakai suara bisa. Waktu tidur terbaik untuk metabolisme tubuh. Cek di sana. Google saya keluar juga nanti. Itu kapan? Dicek di sana. Ada institut yang khusus membahas masalah tidur. Ternyata apa? Tidur terbaik itu di awal malam sampai jam 12 malam. Mentok jam 1 malam. Tidur setelah itu tidak merubah apapun. Jadi tidur di atas jam 1 malam tidak menambah apapun untuk Anda. Makanya bangunnya apa? Tidurnya udah lama, jam-jamnya udah panjang, tapi terasa masih kurang bugar, kurang fit. Dan itulah sabda Nabi SAW. Dan kita tidur di awal waktu tujuannya banyak. Nomor satu, bisa ngobrol dulu sama istri, Bu. Seneng gak, Bu, ngobrol sama suami, Bu? Suami yang gak seneng, Bu. Astagfirullah. Masya Allah. Betul Bapak-Bapak? Betul? Oh, gak berani jawab Ustaz, gak berani jawab. Gak berani jawab. Ada waktu ngobrol dengan istri. Nomor dua, ada waktu untuk wudhu dan sholat. Ada waktu untuk baca zikir sebelum tidur. Ada waktu untuk muhasabah. Itu muhasabatu fima qad madha. Memuhasabah diri atas apa yang telah terlewat dari kita. Muhasabah. Dicek muhasabah. Karena apa jamaah? Waktu yang sudah lewat gak akan kembali. Tapi bisa menjadi ladang kebaikan dan pahala untuk hari ini. Dengerin baik-baik. Ya serius ini. Itu Golden Wish. Tahu Golden Wish? Mario Bros. Kalau abis selesai ngomong kan pasti itu. Anda nggak ngalamin itu ya? Tahu Ustaz. Yang suka nonton Metro TV? Super. Sahabat-sahabat yang super. Sahabat Isu. Itulah akhirnya tuh. Sudah, kita lanjutkan. Mau ngomong apa tadi? Apa? Itu. Apa yang telah lewat, dengerin, tidak mungkin kembali. Mustahil. Anda mau tarik pakai cara apapun, gak akan balik. Tadi sholat Isya, Anda mau ulang sholat Isya seperti waktu yang tadi, gak akan ketemu. Maka waktu itu dibilang oleh para ulama sesuatu yang paling mahal. Karena kalau dia sudah lewat, dia tidak akan kembali. Tidak akan kembali. Tapi bisa yang telah lewat itu menjadi kebaikan. Dengan cara apa? Muhasabah. Kalau sudah lewat Isya, alhamdulillah tadi bisa sholat Isya berjamaah. Alhamdulillah tadi juga dapat soft yang
pertama. Alhamdulillah tadi juga sempat sholat qobliyah. Tadi sempat sholat ba'diyah. Alhamdulillah zikir ba'da sholatnya tadi sempurna. Tuntas terbaca semua. Nah maka ibadahnya yang tadi Anda lakukan dapat pahala. Mensyukurinya tambahan pahala. Itu kalau kebaikan. Kalau keburukan bisa apa enggak? Bisa. Dengan cara apa? Tobat. Maka dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat." Orang yang kalau dia tobat dari dosa, tobat dia, bertobat, ya Allah, muhasabah. Ya Allah, kok tadi waktu azan Isya saya dengar masjid gede Kauman azan Isya, tapi saya masih sibuk di mana yang dekat sini tempat wisata? Malioboro 0 km Taman Pintar. Azan sini, lu kan nggak sampai sana. Gak usah. Alun-alun. Dengar? Alun-alun paling dekat Ustaz. Alun-alun. Yang ada Nabila itu yang mana? Oh iya, depan. Pondok Kenapa? Awas. Pendopo Lawas, kau tahu? Wah, Masya Allah. Ini yang biasa nongkrong di situ, Ustaz. Oh alah, nggak salah wajah panjenengan nggak asing Bu, di videonya banyak muncul. Sudah. Maka ketika ada yang jeleknya, muhasabah, ya Allah, tadi Isya, kalau saya mau, saya bisa jamaah ya Allah. Tapi saya lebih mementingkan apa? Duduk di warung kopi. Apalagi sekarang ada warung kopi Pangku. You know? Kopi Pangku tahu? Pak, tahu apa pernah? Wajahnya pernah ini. Wajahnya pernah ini. Bercanda, Pak. Nah, maka ada warung kopi Pangku. Nah, maka dengan itu kalau dia tahu ternyata ini adalah dosa, bisa dosa itu jadi kebaikan. Dengan syarat apa? Tobat, imannya diperbaiki, bersegera melakukan amal soleh. Tobat, imannya diperbaiki, segera ganti keburukan yang Anda lakukan dengan amal soleh. Apa yang terjadi? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Jumlah dosa yang Anda kumpulkan oleh Allah diganti menjadi pahala. Amin ya rabbal alamin. Itu muhasabah untuk yang telah lalu. Sekarang poin terakhir. Muhasabah untuk yang akan datang. Ini mana buminya ini? Nanti terakhir ada buminya. Pokoknya kalau sudah nyebut bumi ini saya tidak kuat nahan. Ngomong Pak Bahlil itu tidak kuat saya. Tapi tidak tahu TikTok ini ramah dengan nama Pak Bahlil. Jadi kita ngomong Bahlil 1000 kali pun TikTok aman. Tapi ketika saya pengajian di Kediri, bab apa? Peperangan Rasulullah. Itu kita cerita perang segala macam, alat-alat segala macam. Itu langsung peringatan lama-lama bed. Gak boleh live 10 hari. Masya Allah. Jadi nampaknya Pak Bahlil lebih ramah dibanding. Lanjut. Terus, yang kedua, muhasabah untuk akhirat. Apa pertanyaan terbesarnya? The big, tanda tanya bahasa Inggrisnya apa? Question. Tanda tanya. Question ngerti saya. Tanda tanya itu loh. Big question mark. Okay, question mark. Yes. The big question mark. Ayo, center. Question mark. Tanda tanya bahasa Inggrisnya apa? Oh, Shishwan. Thank you very much. Keren ya, bagus Mbak ini. Ini kita bisa bikin kamus baru loh. Bagus ya, matur suwun saya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair, Masya Allah. Lanjut ya. Tanda tanya besarnya cuma satu. Muhasabah untuk akhirat, tanda tanya besarnya satu. Kalau wafat sekarang, sudah siap atau belum? Ini sekali lagi bukan pertanyaan, ini ceramah. Kalau sekarang ternyata malaikat maut itu datang kepada Anda, amin ya Allah, amin ya Allah, terima doa kami ya Allah, kepada Anda ya Allah. Kira-kira siap atau tidak? Dan maaf, rata-rata dari kita jawabannya sama. Belum siap. Ditambahi pertanyaannya, kalau belum siap, mau kapan siapnya? Tetap gak siap. Kita kasih tahu, seminggu lagi mau, oh jangan.
Jadi kalau malaikat maut bisa diajak duduk berunding di gedung DPR gitu, tarik-menarik proyek, pasal dan segala, Masya Allah. Ya, saya biasanya ramah ceramah saya. Tidak tahu hari ini kok kelihatan Anda kepancing saya. Sudah, kalau malaikat maut itu bisa diajak kompromi, kira-kira malaikat maut pun marah sama Anda. Lo jaluk puluh kapan? Jangan sekarang. Ya besok. Lu yomo. Minggu ngarep. Bulan ngarep. Tahun ngarep. 1000 tahun gas. Mau 1000 tahun lagi. Orang Arab itu kalau bercandain temennya, jadi temen, ulang tahun, terus minta doa. Doain dong panjang umur. Ayu tawilallahu fi umri. Allah panjangkan umur saya. Didoain apa? Tamut 50 aman ba'dan nas. Ya wis. Tak apa-apa panjang umur. Kamu mati 50 tahun setelah manusia habis. Jadi manusia habis semua, Anda 50 tahun berikutnya baru mati. Mau? Lah ruwet ta menungso iki. Cepet mo suwe mo. Jadi enak, Ferrari punya Anda semua. Apalagi yang keren-keren? Apa? Sebumi ini punya Anda semua sudah. Itu pembalakan hutan PNKP. Itu kayu gelondongan yang ada nomornya dari jamur tadi Pak Ketua Takmir. Itu milik Anda. Anda mau lihat mobil Al-Fatihah, mobil Alphard gitu ya. Itu punya Anda. Bahkan showroomnya milik Anda. 50 tahun baru mati setelah manusia habis. Mau? Nah terus maunya apa? Rawon. Masya Allah. Ah, bagus, bagus, bagus. Bagus. Ini namanya sefrekuensi nih. Terus saya tanya, terus maunya apa? Rawon. Astagfirullah. Saya udah 2 hari gak makan rawon ini. Masya Allah. Sudah. Maka jamaah, ayo bismillah. Muhasabah untuk yang akan datang. Kalau sampai detik ini, saya pun sama. Anda juga sama. Karena kita ini juga manusia biasa, layaknya seorang manusia. Begini, kalau sampai detik ini, misalkan malaikat maut datang. Terus kita dorong-dorongan, kamu saja, gak sampai naik. Terus kira-kira yang maju duluan siapa? Ustadz. Loh, nah kalau saya mati yang ceramah siapa? Karuan jamaah ndak pengaruh. Lo kalau panjenengan mati sekarang tidak ada pengaruhnya. Lo kalau saya rame masjid ketika umat. Ya Allah. Tidak ada wetines. Memang agak lain itu Ustaz. Agak lain memang. Sudah. Penutup begini. Maka jamaah, perhatikan. Ini penting. Kalau sampai bahan terpanen. Kalau sampai detik ini ternyata kita merasa belum siap, dicek 2. Dicek berapa? 2. Nomor 1. Dicek pahala kita, berarti kita sendiri sadar kalau pahala kita, bekal kita belum cukup untuk hidup yang selamanya. Maka orang tidak berani mati gara-gara merasa apa? Belum punya bekal. Iya apa enggak? Rumah masih sertifikat atas nama pribadi. Tanah, kebun, sawah, ladang, orang kalau punya Sawit. sawit, Ustaz. Sawit. Nggak punya 1 hektar pun nggak punya. Nggak punya, aduh. Iya, nggak punya. Nggak punya 1 hektar pun nggak punya. Dulu yang ngomong siapa ya? Katanya 120.000 hektar. Yang 11 dari 100 itu Ustaz. Nggak tahu juga Ustaz ya. Yang kemarin Saya bukan nggak tahu, saya cari aman saya. Antum tahu yang live berapa ini? 1, 2, 3. Ini 3 channel ini, salah satunya kena antum nanti. Na'udzubillah, insyaallah selamat semua. Amin. Maka kita ngerti, kalau sampai detik ini ternyata belum siap wafat, jujur. Karena kita tahu akhirat itu selamanya, sementara bekal kita baru sedikit. Tak kasih contoh. Saya kasih contoh. Analogi. Agak ngerti analogi Anda? Ngerti analogi? Apa analogi? Perumpamaan. Yes, perumpamaan. Great. Thank you very much. Your English is great. Oke. Begini, perumpamaan. Saya di Jogja ini daerah pegunungan yang paling keren view-nya di mana? Menoleh, Merapi. Yang harganya paling mahal sudah. Yang tanahnya paling mahal. Mana ya? Gunung Cetul. Gunung apa? Bahaya ini. Nanti kalau mereka ketawa dia aneh ini.
Boleh, boleh, boleh. Menoreh. Saya sedang bangun villa di Menoreh. Tanahnya 5.000 meter. Dengerin dulu, enggak usah kaget, enggak usah gumunan. 5.000 biasa aja. 5.000 meter. Saya bikin ada kolam renang. Ada helipad. Karena saya kalau ke sana pakai helikopter. Sudah. Rumah itu saya bikin 4 lantai. Lantai dasar khusus tempat parkir mobil mewah. Bayangin. Nanti Anda bayangin juga Anda istri saya gitu ya. Sudah. Cet gini. Mobil mewah. Cet. Lantai 2 khusus ruang tamu. Jadi kalau ada tamu-tamu, saya taruh di lantai 2. Ada meja besar untuk makan, ada kamar-kamar tamu. Lantai 3 khusus untuk saya, istri saya, dan anak-anak saya. Lantai 3. Lantai 4, nggak pakai atap. Langsung dicor, langsung di atas itu ada tempat nge-gym, ada minibar, ada mini perpustakaan, ada tamannya. Sudah? Rumah saya di mana tadi? Menoreh. Sementara rumah yang saya tinggali sekarang, ini rumahnya reot. Ada tikus. Tikus kantor. Ada tikus. Baru jongkok di toilet, ada binatang yang berkumis. Itu Masya Allah. Saya kalau udah lihat yang satu itu, waduh minta ampun saya. Yang kalau terbang, musibah sudah. Tahu Anda apa itu? Kecoa. Kecoa itu ya Allah, kita lagi di kamar mandi, dia pasang antena. Teneng. Ini siap-siap terbang ini. Kalau udah terbang, yakin pasti kena muka itu. Pak. Sudah? Rumah saya yang sekarang jelek banget rumahnya jelek. Hujan, bukan lagi bocor, emang nggak ada atapnya. Tidur itu beralaskan kasur yang kalau bangun gatel semua. Nah sekarang rumah saya di Menoreh sudah jadi. Pengen cepet pindah nggak saya ke sana? Kenapa? Pindah dari rumah reot menuju rumah yang megah. Itulah ibarat dunia dan akhirat. Kalau yang Anda bangun akhirat, maka Anda akan menanti waktu perpindahan. Itu kalau Anda ini gini, Masya Allah. Ya, kalau Anda ini hanya bangunnya dunia, beli gelang, beli cincin, beli apa lagi? Skincare, beli lagi tas. Aduh, Masya Allah. Jadi ingat Sahroni saya. Sudah, kalau yang Anda beli cuma dunia, akhiratnya 0 ketika waktu pindah. Anda ngerasa belum punya rumah, gak ada kasurnya, gak ada perabotnya. Tapi kalau Anda di dunia ini, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunia. Dunia ini cuma satu, sekedar jangan lupa. Sekedar apa? Jangan lupa. Tapi semua potensi yang kita punya, gunakan untuk bangun apa? Akhirat. Itu muhasabahnya. Jadi kalau sampai detik ini takut mati, dicek banyak mana rekening dunia atau wakaf akhirat. Dicek aja. Nah maka ibaratnya rumah tadi. Tapi kalau rumah di sini indah, di sana reot, Anda tidak akan mau pindah. Betul apa enggak? Ingat nggak acara TV swasta? Berapa tahun yang lalu? Tuker nasib. Ingat? Ada acara televisi tuker nasib? Itu kalau yang kaya, pindah ke rumah orang miskin. Enak rekreasi. Sensasi. Nimbo, ya sensasi. Masak pakai api. Apinya nggak nyala, abunya ke sini ya. Sensasi. Tapi setelah 3 hari, balik kaya. Lah yang miskin. Yang miskin. Masuk rumah orang kaya semalaman nggak tidur, main remote lampu. Besok pagi berenang mulai pagi sampai sore, masuk angin kerokan. Loh, ingat gak acara itu? Tapi setelah 3 hari balik. Lah ya apa cerita film nggak ada acara, nggak ada konsepnya sama sekali itu. Yang miskin balik. Miskin, susah. Maka kita itu jamaah kalau masih sampai detik ini muhasabah akhirat takut mati, intinya kita yakin bekal kita masih belum cukup. Maka ayat yang mengatakan apa? Wa idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un
la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan sejenak saja. Saya mau melakukan amal yang dulu saya tinggalkan. Sama malaikatnya dipukul. Ya ahmak. Kata malaikat dalam tafsir Ibnu Katsir. Min hunaka ji'ta. Kata malaikatnya apa? Kenapa kamu minta kembali ke dunia? Padahal baru saja kamu itu pergi dari dunia. Kenapa omonganmu ini tidak engkau gunakan ketika kamu masih di sana? Faham adik-adik? Nomor 2. Orang kalau masih takut mati, yakin dia belum tobat. Yakin dia belum tobat. Dalilnya apa? Kalau belum tobat takut mati. Kita kan senantiasa berdoa. Allahumma inni as'aluka taubatan nasuhan qabla maut. Jadi kita itu kepinginnya apa? Tobat sebelum wafat. Sehingga kalau kita wafat sebelumnya sudah tobat, dosa kita berapa? 0. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang tobat dari dosa yang dia lakukan seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Dosanya berapa? 0. Mau nggak mati setelah itu? Mau, karena kita yakin kalau dosanya 0, tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Anda sampai sekarang nggak mau mati? Karena Anda yakin dosa Anda masih banyak, belum tobat. Sementara satu dosa saja, entah kecil ataupun besar, yang tidak diampuni oleh Allah, cukup untuk menjadikan kita masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Itu kultum. Sekelumit. Terima kasih. Sekelumit yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini benar-benar menjadi manfaat untuk kita bersama. Dan Allah Ta'ala menjadikan tahun yang akan datang, Allah jadikan tahun yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, serta kemenangan untuk kaum muslimin. Dan apa yang telah kita lalui di 2025, apabila ada baiknya oleh Allah diterima, dan apabila ada buruknya, semoga oleh Allah kita diampuni. Amin ya Rabbal Alamin. Kami